Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam untuk semua siswa-siswi SMK Mitra Karya Mandiri Ketanggungan, terutama untuk siswa kelas 11 TLM 1 SMK Mitra Karya Mandiri Ketanggungan. Pada kesempatan kita kali ini, saya Fafur Sahmusi akan menjelaskan materi utama kita, materi awal kita di mapel hematologi kelas 11. Pada materi pertama kita di sini akan membahas tentang hematologi dasar. Kita akan membahas hematologi dasar ini secara daring atau secara online karena virus corona itu masih merajalela di luar sana. Jadi KBN online ini akan jadi opsi kita untuk melakukan pembelajaran di waktu-waktu pandemi seperti ini, tetapi tidak mengurangi dari kualitas dari ilmu yang akan kamu terima ketika kamu menerangkan atau mengikuti materi secara baik dan maksimal. Kita langsung saja ke materi untuk di mapel hematologi dengan materi hematologi dasar. Oke, kita lanjut. Tujuan pertama kita atau tujuan pembelajaran kita pada pertemuan pertama di mapel hematologi adalah yang pertama menjelaskan tentang hematologi atau pengertian hal hematologi, menjelaskan komponen-komponen dasar darah manusia, menjelaskan fungsi darah manusia, menjelaskan prinsip dasar penggolongan darah, menjelaskan golongan darah manusia, dan menjelaskan dasar-dasar transfusi darah. Itu adalah tujuan pembelajaran kita pada pertemuan yang pertama. Kita masuk ke materi. Kita kenal dulu apa itu hematologi. Mungkin untuk kelas 11 TLM di SMK Mitra Karya Mandiri, kata hematologi itu ada yang sudah sering dengar, mungkin ada yang baru dengar untuk di pertemuan kita kali ini. Apa itu sih hematologi? Sebenarnya itu hematologi itu apa? Oke, hematologi adalah salah satu bidang studi di kesehatan yang mempelajari tentang darah dan gangguan darah yang terjadi. Jadi hematologi ini mempelajari tentang darah itu seperti apa, ya. Terus nanti sampai ke gangguan-gangguan yang sering terjadi di darah kita atau darah manusia kita. Apa sih yang sering terjadi di gangguan darah kita? Nanti akan kita pelajari di mapel hematologi ini. Lanjut. Di hematologi tadi sudah kita bahas bareng-bareng adalah ilmu yang mempelajari tentang darah dan gangguan-gangguan yang ada di dalam darah kita, darah manusia. Jadi darah itu apa sih sebenarnya? Mungkin sudah sering dengar di luaran sana, sudah sering melihat atau mungkin mempunyai pengertian darah itu apa, tetapi ada yang mungkin belum pas. Sebenarnya darah itu apa sih? Kenapa gitu kita membutuhkan darah? Darah merupakan protein atau unit fungsional seluler yang ada dalam tubuh kita, yang ada di dalam tubuh manusia, yang berperan untuk membantu proses fisiologis dalam tubuh. Ya, proses fisiologis tubuh kita dari mulai kita bangun tidur sampai nanti kita malam tidur lagi, itu fungsionalnya dibantu oleh cairan kita yang bernama darah. Tanpa adanya darah, proses fisiologi kita tidak akan berjalan atau mungkin tidak akan ada yang namanya proses fisiologi. Di sini adalah fungsi darah. Itu makanya darah kita sangat penting peranannya untuk proses fisiologi tubuh kita atau proses fisiologi tubuh manusia. Itu darah. Ya, fungsi darah. Ini materi kita yang selanjutnya, fungsi darah. Kita ketika tadi sudah kita mengenal pengertian dari darah, selanjutnya fungsi darah itu apa sih, Pak? Berapa pentingkah darah untuk tubuh kita, badan kita, untuk manusia? Fungsi darah yang pertama, yang paling penting adalah mengangkut zat makanan dan oksigen ke seluruh tubuh. Ini adalah fungsi darah yang pertama.
Jadi ketika kamu mengkonsumsi makanan tersebut masuk ke dalam tubuh, tugasnya darah itu yang mengangkut zat makanan tersebut dan menyebarkannya ke seluruh tubuh. Tanpa adanya darah, zat makanan tersebut tidak akan bisa diserap oleh tubuh kita. Ibarat kata, darah itu sebagai transportnya, sebagai mobilnya. Ketika mobil itu sebagai darah, jadi zat makanan tersebut adalah penumpangnya. Darah itu sebagai transport dan makanan adalah penumpang yang nantinya akan didistribusikan atau diangkut ke seluruh tubuh yang membutuhkan dari zat-zat makanan yang kita terima. Dan darah juga adalah pengangkut O2 atau oksigen yang kita hirup setiap detiknya. Jadi O2 yang kita hirup tidak serta-merta hanya diterima oleh paru-paru saja, tetapi juga ada peran darah kita yang mengangkut O2 itu dan mengalirkannya ke seluruh bagian tubuh kita. Makanya tubuh kita bisa bergerak aktif di luar sana sampai dengan hari ini karena ada fungsi darah tadi. Wow, luar biasa. Yang kedua, mengangkut sisa-sisa metabolisme. Ini ketika zat makanan tadi sudah kita konsumsi masuk ke dalam tubuh kita, jelas akan ada yang namanya sisa-sisa atau sampah metabolisme yang tidak berguna untuk tubuh. Di sini adalah proses fungsi darah tadi, selain dia mengedarkan zat-zat makanan yang dibutuhkan ke seluruh tubuh, mengangkut sisa-sisa metabolisme juga fungsi dari darah itu sendiri. Ketika sisa-sisa metabolisme yang tidak dibutuhkan oleh tubuh langsung diangkut oleh darah yang selanjutnya akan dibuang atau tidak dicerna oleh tubuh kita. Yang ketiga, ini juga penting sebagai antibodi atau imunitas dalam tubuh kita. Jadi darah ini juga dia berproses sebagai antibodi imunitas. Ketika kualitas darah kita itu baik atau bagus, imunitas kita juga akan bagus, antibodi kita juga akan bagus. Tidak gampang kita terserang bibit penyakit atau virus ketika darah kita mempunyai kualitas yang bagus. Ketika darah kita bagus, imunitas kita juga akan bagus. Terus yang selanjutnya mengedarkan hormon-hormon untuk membantu proses fisiologis. Kita tahu sendiri dalam tubuh kita hormon itu sangat amat banyak sekali, fungsinya juga banyak. Di sini tugasnya si darah adalah mengangkut hormon-hormon di dalam tubuh kita. Selanjutnya menjaga stabilitas suhu tubuh. Ini juga fungsi darah. Ketika badan kita pada kondisi yang tidak stabil, darah ini berfungsi untuk menstabilkan suhu tubuh kita biar tubuh kita tetap stabil suhu tubuhnya, tidak terlalu tinggi atau naik, tidak terlalu rendah atau dingin. Terus yang selanjutnya pencegah pendarahan. Ya, ketika tubuh kita mengalami luka atau benturan, ada darah yang keluar, darah juga berfungsi sebagai bahan atau cairan penghambat. Ketika darah itu keluar, darah juga yang menjadi proses penghambatan darah itu keluar ketika ada luka yang ada di dalam tubuh kita. Itu adalah fungsi darah kita. Luar biasa, sangat kompleks sekali, penting sekali darah untuk tubuh kita. Selanjutnya, komponen darah. Tadi kita sudah mengetahui apa itu darah. Selanjutnya, fungsi darah itu apa untuk tubuh kita. Selanjutnya adalah komponen-komponen yang ada di dalam darah. Apa saja sih komponen dalam darah? Ini yang mungkin belum diketahui oleh banyak orang. Komponen dalam darah itu terdiri dari dua komponen utama. Yang pertama adalah plasma darah, yang kedua adalah sel-sel penyusun darah kita. Di plasma darah itu terdapat beberapa komponen di dalamnya. Plasma darah, di dalam plasma darah juga terdapat beberapa komponen di dalamnya. Yang pertama adalah air. Dalam darah kita mempunyai komposisi air yang paling besar. Di sini air mempunyai komposisi yang paling besar hingga 91%. Itu untuk air. Terus ada substansi lain seperti albumin.
nitrogen dan globulin itu ada sekitar 8%, enzim sekitar 0,9%, albumin, lemak, glukosa, urea, garam, sodium bikarbonat, dan 0,1% lainnya atau sisanya adalah hormon, antibodi, dan gas yang ada di dalam plasma. Itu adalah komponen-komponen dari plasma darah kita. Selanjutnya sel-sel darah. Di sel-sel darah manusia ada juga pembagian yang lain. Ada sel darah merah atau eritrosit, ada sel darah putih atau leukosit, dan ada trombosit atau keping-keping darah. Ini ketiga sel yang menyusun sel-sel darah manusia: sel darah merah, sel darah putih, dan sel darah trombosit atau keping-keping darah. Kita ke pendalaman sel-sel darah kita. Sel darah kita yang pertama tadi adalah eritrosit atau sel darah merah. Eritrosit ini yang ada di dalam darah mempunyai persentase yang paling besar di antara sel-sel darah yang lain seperti leukosit dan trombosit. Eritrosit ini mempunyai jumlah atau kapasitas yang sangat besar. Eritrosit itu terdiri dari dua kata, eritos yang berarti merah dan sitos yang berarti ruang sel. Jadi sel ini dia berwarna merah, makanya kita sebut sel darah merah. Warna merah pada sel dikarenakan adanya unsur hemoglobin. Ya, hemoglobin ini lebih dikenal dengan sebutan nama Hb atau hemoglobin. Di sini adalah kunci kenapa darah kita berwarna merah, karena adanya protein atau zat bernama Hb atau hemoglobin. Ketika kadar hemoglobin ini rendah, kemungkinan besar warna merah pada darah kita itu akan cenderung lebih pucat atau lebih bening. Ketika hemoglobin kita itu tinggi atau normal, warna darah kita itu cenderung lebih segar atau merahnya hampir merah tua. Kenapa darah kita berwarna merah? Karena adanya kandungan hemoglobin di dalam darah. Kenapa tidak berwarna biru? Kenapa tidak berwarna hijau? Karena tadi hemoglobin yang memberi warna merah pada darah. Oke. Selanjutnya karakter dari eritrosit. Eritrosit itu ada di pembuluh darah. Komponennya hemoglobin mengandung unsur Fe atau besi. Bayi diproduksi di hati. Bayi itu umur 1-3 bulan itu diproduksi atau dibuat itu di hati. Sedangkan untuk orang dewasa itu darah diproduksi di sumsum tulang belakang kita. Ya, kenapa darah kita itu tidak habis? Karena ada produksinya, karena ada pabriknya. Ketika bayi 1-3 bulan itu di hati, terus untuk orang dewasa itu di sumsum tulang belakang kita. Terus bentuknya bikonkav, tidak mempunyai inti. Bikonkav itu apa sih Pak? Bikonkav itu dia semacam bentuk bulat atau oval dengan lekukan di lekukan di tengahnya. Itu yang disebut dengan bikonkav, tidak mempunyai inti, berwarna merah. Umurnya bukan cuma manusia saja yang mempunyai umur, sel darah merah juga mempunyai umur. Umur dari eritrosit itu ada 120 hari. Ketika eritrosit sudah berumur 120 hari, itu akan dibuang atau akan diganti dengan eritrosit muda yang masih fresh untuk membantu proses fisiologis selanjutnya. Ya, ketika eritrosit sudah tua digantikan dengan eritrosit yang baru, diproduksi tadi di sumsum tulang belakang kita. Intinya tidak mempunyai inti. Jadi jangan sampai seorang tenaga ahli kesehatan ditanya eritrosit berinti atau tidak. Jawabannya berinti. Tidak, salah. Eritrosit tidak berinti. Bentuknya bikonkav, bulat atau oval dengan lekukan di tengahnya. Fungsinya mengandung
atau fungsi dari eritrosit itu sendiri, fungsi intinya mengangkut zat makanan tadi, oksigen dan sisa metabolisme. Ya, sel darah merah dianggap tua ketika sudah berumur 120 hari. Terus akan dibuang atau akan dimusnahkan di hati dan limfa. Ya, itu untuk proses eritrosit itu dari dia dimanfaatkan untuk metabolisme tubuh kita sampai nanti eritrosit itu dibuang atau disingkirkan di limfa atau di hati dan kemudian digantikan dengan eritrosit yang baru. Sel darah putih. Sel darah putih itu terdiri dari dua kata. Yang pertama adalah leukos atau putih dan sitos ruang sel. Jadi sel yang kedua adalah sel darah putih. Sel darah putih itu bersifat fagositosis, dapat memakan bakteri, virus, parasit dan lain-lain. Jadi fagositosis ini adalah atau pengertiannya sel leukosit ini dia mempunyai kemampuan untuk menjadi bala tentara kita untuk menyerang bibit penyakit yang akan masuk ke dalam tubuh kita. Ya, itu leukosit. Ada virus ditangkis oleh si leukosit, ada bakteri ditangkis oleh leukosit. Itu adalah tugas dari leukosit. Kenapa kita tidak sering terkena bibit penyakit atau terkena penyakit? Karena adanya leukosit dalam tubuh kita. Kita akan terserang virus. Leukosit adalah sel yang pertama akan merespon tubuh kita yang akan menghalau bakteri atau virus tersebut untuk masuk ke dalam tubuh kita. Makanya tubuh kita aman, tubuh kita tetap fit, tetap segar karena adanya sel leukosit. Diapedesis dapat keluar masuk jaringan dan pembuluh darah ini karena dia bersifat sebagai fagositosis, jadi dia bebas masuk dan keluar di pembuluh darah. Mau dia ada serangan dari virus dimanapun, leukosit adalah sel yang pertama yang akan merespon tubuh kita untuk menjadi bala tentara kita untuk menyerang tadi virus dan bakteri yang akan masuk ke dalam tubuh kita. Jumlahnya sekitar 5.000 sampai 10.000 butir sel dalam darah putih untuk setiap mikrometer darah manusia. Jumlahnya memang tidak terlalu banyak seperti eritrosit, tetapi leukosit ini mempunyai fungsi yang tidak kalah penting dibanding dengan eritrosit. Lanjut. Karakter dari leukosit. Leukosit terdapat di pembuluh darah dan di luar pembuluh darah tadi. Bisa masuk dan keluar pembuluh darah. Terdapat di dalam pembuluh darah dan di luar pembuluh darah. Dihasilkan di sumsum merah atau sumsum tulang belakang, limfa dan kelenjar-kelenjar getah bening. Itu pabriknya sel darah putih dalam tubuh kita. Bentuknya tidak tetap. Ya, kalau tadi eritrosit bentuknya oval atau bulat atau bikonkav, ketika leukosit bentuknya itu tidak tepat, bisa tidak beraturan, bisa gepeng, amuboid dan tidak berpigmen. Umur leukosit itu cenderung lebih pendek, hanya sekitar 12 hari saja. Ketika sudah 12 hari akan digantikan dengan leukosit yang baru, akan digantikan dengan bala tentara leukosit yang baru untuk menjaga tubuh kita tetap sehat, terhindar dari bibit penyakit atau virus yang akan masuk ke dalam tubuh kita. Intinya berinti satu. Bedakan dengan eritrosit. Eritrosit tidak berinti, leukosit berinti satu. Itu untuk leukosit. Leukosit ini dibagi menjadi dua jenis, berinti besar dan berinti kecil. Inti besar itu kita sebut dengan agranulosit. Inti kecil kita sebut dengan granulosit. Itu jenis leukosit yang ada dalam tubuh kita. Berinti besar agranulosit dan berinti kecil granulosit. Itu leukosit. Lanjut. Ini adalah ciri-ciri dari
sel-sel leukosit itu sendiri. Agranulosit, ada limfosit, ada monosit, ada neutrofil, ada eosinofil, dan ada basofil. Mungkin pada pertemuan kita kali ini tidak membahas tentang mendalam jenis-jenis leukosit yang ada di dalam tubuh kita. Nanti akan kita bahas di pertemuan kita selanjutnya. Di sini kita menjelaskan hanya dasar hematologi itu sendiri. Nanti untuk pendalamannya akan ada di materi kita di kemudian hari atau di waktu mendatang. Lanjut. Trombosit, ini sel tubuh kita yang terakhir, yang ketiga, trombosit. Masa hidupnya hanya 5-9 hari, paling pendek dari semua jenis sel leukosit yang ada dalam tubuh kita. Eritrosit 120 hari, leukosit 12 hari, trombosit hanya 9 hari saja paling tua. Ketika sudah masuk ke 9 hari akan dibuang dan akan diproduksi trombosit yang baru. Memainkan peran penting dalam pembekuan. Nanti kalau misalkan kamu terjadi pendarahan, trombosit ini yang akan menjadi bala bantuan kamu untuk menghentikan proses pembekuan kamu. Ya, kalau misalkan kamu punya luka, kamu kena pisau di tangan misalkan habis masak, ketika darah itu berhenti karena adanya sel trombosit yang ada di dalam tubuh kita. Karena misalkan tidak ada trombosit, darah yang keluar dari tubuh kita itu tidak akan bisa berhenti, akan keluar terus. Makanya di sini kita membutuhkan sel trombosit untuk menghentikan proses pendarahan, baik itu pendarahan kecil sampai dia pendarahan besar. Lanjut. Karakter dari trombosit. Trombosit itu terdapat di pembuluh darah. Ya, itu trombosit. Dihasilkan di sumsum tulang, bentuknya bulat, lonjong atau spindel atau cakram. Ya, spindel atau cakram. Kalau misalkan kamu deskripsikan seperti gear motor cakram dengan ujung lancip di sekitar badan si trombosit. Umurnya 9 hari, 5-9 hari. Intinya tidak berinti. Eritrosit tidak berinti, leukosit berinti 1, dan trombosit tidak berinti. Ingat-ingat itu untuk dasar kamu nanti mulai pembelajaran untuk di kelas 11. Kalau misalkan dasarnya kamu tidak bisa atau tidak mudeng atau tidak bisa mengikuti, kamu akan kesusahan ketika nanti kamu menerima materi-materi kita di kedepannya. Lanjut. Ini perbandingan sel darah putihnya. Kalau eritrosit di sumsum tulang belakang, kalau leukosit di sumsum tulang atau limfa, dan trombosit di sumsum tulang. Kebanyakan sel darah kita itu diproduksi di sumsum tulang belakang kita. Jumlahnya itu bervariasi. Kalau leukosit jumlahnya paling banyak, itu kurang lebih 5 juta per milimeter kubik. Paling banyak. Kalau leukosit hanya 7.000, 5.000 sampai 7.000 milimeter kubik, dan trombosit hanya 250.000 per milimeter kubik darah. Ukurannya ini, ukuran dari semua sel-sel darah itu bervariasi. Ada 7,5 mikrometer untuk eritrosit, 5 sampai 9 mikrometer untuk leukosit, dan 2 sampai 4 mikrometer untuk trombosit. Ini bentuk, struktur, dan fungsinya. Ini perbandingan sel-sel darah tubuh manusia. Ya, semuanya harus kamu pelajari, semuanya harus kamu pahami untuk nantinya kamu bekal menghadapi materi-materi di hematologi kelas 11 di kemudian hari atau di pertemuan-pertemuan kita selanjutnya. Selanjutnya ada proses pembekuan darah. Ini tadi proses pembekuan darah pada manusia. Ketika kita terkena pendarahan atau trauma, kena pisau di dapur, kita habis masak, belajar masak, kena pisau di tangan kita pendarahan. Di sini adalah proses hematologi atau trombosit itu menjadi peran yang paling penting. Ya, pertama ketika trombosit itu bekerja ada di sini, trombosit pecah. Ketika ada pendarahan di tangan, trombosit itu pecah. Dan
disebut dengan istilah trombokinase. Trombokinase berlanjut ke protombim. Protombim adalah mengikat jaringan untuk nantinya merekatkan bagian kulit yang akan dialiri oleh darah. Ketika sudah dialiri atau direkatkan, itu membentuk yang namanya trombin dan fibrinogen. Ya, ketika sudah direkatkan akan mengeras menjadi fibrinogen dan selanjutnya membentuk seperti benang yang dinamakan dengan fibrin. Benang ini yang nantinya akan menghambat darah kita keluar dengan durasi yang lama. Ketika ada trombosit, kita aman. Ada pendarahan. Trombosit adalah sel yang pertama yang akan berperan untuk mencegah proses pendarahan. Oke. Mungkin itu saja materi awal kita, materi di pertemuan pertama kita. Sengaja saya tidak jelaskan secara panjang lebar. Yang pertama adalah mengingat durasi kita terbatas. Yang kedua, memang dasar ini hanya diberikan tidak melebar kemana-mana. Namanya dasar, kamu harus tahu dulu dasarnya. Dasarnya seperti ini. Nanti kamu pelajari, kamu ulang lagi video ini, kamu review lagi video ini, apa yang terkandung di dalam video, materi-materi apa yang ada di video, terutama untuk hematologi dasar, dan nantinya akan disambung di pertemuan-pertemuan kita di esok harinya atau minggu ke depan. Nanti di minggu ke depan akan kita dalami materi-materi kita di pertemuan kita yang pertama. Ya, kita tadi sudah membahas tentang hematologi dasar. Apa itu darah? Apa itu plasma darah? Fungsi darah itu apa? Sel-sel yang ada dalam tubuh kita itu apa saja? Fungsinya apa saja? Kegunaannya apa saja? Terus bentuknya seperti apa, ciri-cirinya seperti apa, sudah kita pelajari di video kita kali ini. Tinggal nanti kamu mereview lagi video ini di rumah, diulang lagi untuk materinya yang barangkali ada yang belum jelas. Dan selanjutnya di pertemuan kita ke depan akan kita bahas untuk materi-materi di pendalaman yang lebih lebar lagi. Oke, untuk pertemuan kita pada kali ini saya cukupkan. Terima kasih. Untuk tugas pada pertemuan kita kali ini akan saya sampaikan di kolom komentar di bawah ini, ya. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Sampai bertemu di pertemuan kita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.